You are what you eat. Mungkin slogan tersebut seringkali atau familiar di telinga Anda. Tapi slogan tersebut memang betul. Apa yang kita makan sangat berpotensi dan sangat berperan penting terhadap kesehatan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Nah, pada segmen kali ini kita akan bahas apa sih nutrisi yang penting untuk kesehatan mata. Karena apa yang kita makan itu juga membantu menjaga kesehatan mata kita. Tentu saja apa yang kita makan harus kita pilih yang bermanfaat untuk kesehatan mata kita. Menjaga mata kita merupakan hal yang penting agar fungsinya dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan atau mikronutrien yang memelihara mata. Sayangnya saat ini kesadaran terhadap pentingnya nutrisi terhadap kesehatan mata belum tinggi. Untuk itu, mari kita bahas apa aja sih makanan yang perlu kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata kita. Seiring bertambahnya usia, penyakit mata yang dialami semakin banyak, seperti katarak, degenerasi makula, dan mata kering. Penyakit-penyakit ini terjadi karena mata sangat rentan untuk mengalami kerusakan oksidatif karena paparan cahaya yang sangat sering dan tingkat metabolisme yang tinggi. Tetapi, resiko ini dapat dikurangi dengan diet antioksidan dan antiinflamasi. Terdapat beberapa nutrisi yang diperlukan untuk dapat meningkatkan penglihatan serta kesehatan mata seperti vitamin dan mineral. Beberapa di antaranya yang pertama, 1. Vitamin C. Vitamin C ini banyak terkandung dalam makanan dan buah-buahan seperti jeruk, anggur, kiwi, stroberi, tomat, paprika merah, hijau, dan brokoli. Yang kedua, vitamin E. Sumber vitamin E yang dapat kita peroleh yaitu melalui almond, kuaci, minyak zaitun, dan alpukat. Kemudian zinc didapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, daging atau makanan laut, dan produk susu dan telur. Kemudian lutein dan zeaxanthin. Kedua nutrisi ini secara alami ditemukan pada mata dan merupakan bagian dari karotenoid yang memberi warna pada sayur dan buah. Nutrisi ini berasal dari sayuran hijau seperti kangkung, bayam, lobak, brokoli, asparagus, serta buah-buahan berwarna seperti pepaya, persik, dan mangga. Ada beberapa nutrisi yang juga dapat digunakan sebagai nutrisi tambahan, di mana nutrisi ini digunakan sebagai suplementasi yang dikonsumsi bersamaan dengan terapi yang disarankan oleh dokter. Tujuannya adalah untuk memperlambat progresivitas penyakit. Contohnya, pada kasus degenerasi makula, bisa mendapat manfaat dari suplementasi vitamin C, E, beta-karotin, dan zinc. Dalam suatu studi menunjukkan bahwa efek dari suplementasi vitamin C 500 mg per hari, vitamin E 400 intraunit per hari, beta-karotin 15 mg per hari, dan zinc 80 mg per hari dapat memperlambat risiko perburukan beberapa tipe dari degenerasi makula tertentu. Beberapa vitamin dan omega 3 juga bermanfaat untuk pasien dengan kasus glaukoma kronik. Glaukoma sendiri merupakan penyakit di mana terdapat kerusakan pada saraf mata sehingga terjadi gangguan lapang pandang. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan nomor 2. Untuk kasus tersebut, vitamin adjuvan yang dapat mendampingi obat-obatan anti glaukoma diantaranya vitamin A, C, dan E yang berfungsi untuk melindungi saraf mata dari kerusakan oksidatif. Sama halnya dengan omega 3, di mana makanan yang mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi, antara lain ikan salmon, ikan tuna, dan ikan sarden. Glaukoma tidak dapat sembuh, tetapi penyakit glaukoma yang terkontrol merupakan pilar terpenting dalam tata laksana glaukoma kronik. Penggunaan obat rutin dan jangka panjang merupakan kunci terpenting dalam mengontrol penyakit glaukoma, sehingga nutrisi-nutrisi pendamping hanya bersifat adjuvan, bukan sebagai terapi utama. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang menderita diabetes? Diabetes merupakan kelainan yang juga dapat menyebabkan kelainan pada saraf mata.
di mana pembuluh darah retina akan rusak akibat gula darah yang tinggi. Penderita diabetes retinopati dapat mengalami gangguan penglihatan yang terjadi secara perlahan namun progresif. Prinsip utama untuk mencegah terjadinya diabetes retinopati pada pasien yang sudah menderita diabetes adalah mengontrol gula darah. Selain dengan obat, dapat dicapai juga dengan olahraga minimal 150 menit dalam 1 kali per minggu, kemudian menghindari makanan dan minuman yang manis, dan makan 3 kali sehari dengan porsi setengah piring terisi sayur, terisi lauk yang rendah lemak, dan seperempatnya lagi berisi karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, sudah cukup paham kan ya? Beberapa nutrisi yang memang diperlukan untuk kesehatan mata kita. Kesimpulannya, untuk dapat memperlambat atau menurunkan faktor resiko penyakit mata yang disebabkan karena penuaan, sejak dini kita dapat memilih makanan apa saja yang perlu kita konsumsi, sehingga mata kita dapat terawat hingga usia lanjut nanti. Sekian, sampai jumpa pada penjelasan dan topik-topik lain di DRV berikutnya.